sudah tidak bisa diobati lagi? Bisa, tapi luka yang dideritanya hanya bisa disembuhkan oleh bunga seroja putih. Berikan gada itu. Maafkan Mada, Biung. Mada gagal mendapatkan gada sakti itu, Biung. Orang besar memandang sebuah kekalahan sebagai suatu pelajaran. Teruslah berjuang, Nak. Terima kasih, Biung. Jika ini memang jalan hidup Mada, maka aku akan ikhlas. Singalawung kita tasi, agar warga tidak semakin resah. Baik, Eyang. Kalian harus membereskan hal ini secepatnya. Aku tidak mau lagi ada korban jiwa. Cari Mada. Dia akan membantu kalian menangkap Singolawung. Dan juga cari tabib Naryapada. Kekacauan ini semakin hari semakin parah. Sungguh memalukan. Sendiko Gusti Prabu. Saya juga harus merebut gada itu dari tangan Lawung sebelum ada yang mendapatkannya. Ayo, cepat serahkan gada itu. Karena hanya dengan gada itu, aku dapat memusnahkan siluman yang menjaga bunga, yang dapat menyembuhkan anakku Keboireng. Apa Gendero? Kamu menginginkan gada ini kembali? Hah? Mimpi. Kalian menginginkan siluman itu mati? Itu juga mimpi, Gendero. Singolawung, benar-benar jumawa kamu. Sudah mau mati kamu, ha? Nah. Pertanyaan itu terbalik. Setan, Kocer. Rupanya kematian itu akan mendahului dari aku. Kamu yang akan mati duluan. Berani sekali kamu lucu di hadapanku. Oh, katanya aku lucu. Selamat menikmati kelucuanku. Tapi sebentar lagi aku akan tertawa terbahak-bahak melihat kematianmu. Cing air! Sudah bosan hidup kamu rupanya. Sakit. Kau yakin akan menghadapinya? Gada itu sangat sakti. Sini. Ada yang berembuk. Tapi bagaimanapun caranya, kita harus tetap merebut gada itu. Hei, Gendero, Kocer. Mungkin aku akan memaafkan kalian. Mungkin juga aku akan menerima kalian sebagai anak buah. Syaratnya, kalian harus sujud di hadapanku, di bawah telapak kakiku. Mau? Berlutut. Tidak mungkin. Bersiap-siaplah menemui ajalmu.
Fajar, Gendero. Kalian pengecut. Dasar cecurut-cecurut tua pengecut. Gendro, sebaiknya kita menghindar dulu. Nanti kita susun rencana lagi. Ayo, Gendro. Hei! Mau lari kemana kalian? Hah? Ayo, sini. Hah? Ya! Kami mengaku kalah. Kami akan mengikutimu. Mulai sekarang, kalian harus mengikuti aturan Singolawung. Mengerti? Anuraga, Mada, awas kalian. Tunggu pembalasanku. Mana? Ayo cari. Kita sudah terlalu jauh masuk dalam hutan ini. Dan hari udah hampir malam, Kang. Sebaiknya kita pulang saja. Pulang? Tanpa membawa hasil buruan? Tempat ini sangat aneh. Sepi, Kang. Kowe sing aneh. Kalau mau rame ya di pasar sana. Udah sana kalian pulang. Biar aku saja sendiri yang cari buruan. Ayah kalian. Pulang saja, Kang. Mendingan kita pulang nggak bawa hasil daripada kita pulang tanpa nyawa. Bener, Kang. Yuk. Kliwon. Kliwon. Bagaimana nih, Kang? Kita lawan saja.
Apa yang terjadi? Semua barang-barangku berantakan. Semuanya hilang. Bawor! Maju! Kemana kalian? Bocah gendeng! Siapa yang hantu? Hah? Siapa yang bisa membunuh Nyi Chloe? Hah? Lihat! Lihat ini! Iya, bener Jul. Kakinya nyentuh tanah. Sebentar. Iya, Wur. Ini asli. Ini Nyi Chloe asli, Wur. Sekarang percaya kan? Percaya? Oh, masih mau lebih percaya? Ampun, ampun. Aku yakin Nyi masih hidup. Laung bersama anak buahnya mengatakan kalau Nyi sudah mati. Dan dia mengusir kami. Dan Nyi Laung merampas semua harta Nyi. Kurang ajar! Sudah berani bertingkah perampok kampungan itu. Bener, Nyi. Mereka bukan hanya menjelek-jelekan Nyi Chloe. Mereka juga menghina Nyi Chloe. Udah Nyi, cari dia Nyi. Hajar dia Nyi. Diam! Itu urusanku. Kalian tidak usah mengajariku. Kami hidup lagi! 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 Nyi Chloe hidup lagi. Dia bukan hidup lagi, Gusti. Tapi dia memang belum mati. Terbukti kan bahwa Gusti Lawe adalah pembohong. Sekarang semuanya sudah jelas. Siapa sebenarnya Gusti Lawe? Dia tidak lebih hanya seorang pembohong. Iya, kamu benar, Halayuda. Padahal selama ini, aku kira kamu ini hanya tukang adu domba. Ya, syukurlah kalau sekarang Gusti sudah sadar. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tetaplah berhati-hati. Waspadalah. Karena Gusti Lawe akan tetap mengincar kedudukan Gusti. Dan dia akan selalu mencari kesempatan dan peluang. Ya wis, taruh kumpulkan dulu. Oh, iya. Singolau. Nyi Chloe, ada apa gerangan datang ke sini, ya? Mau minta hasil jarahan? Aku tidak butuh rampasanmu, Singolawung. Lu mau apa? Mau ngajak bertarung dengan aku, ha? Akan aku ladeni. Besar mulut kamu. Hei! Diam kalian. Baik, ini urusan aku dengan Chloe. Duduk kalian mundur. Baik. Ayo Chloe. Ada apa kamu, Chloe? Rupanya kamu sudah terlalu renta untuk melawan aku. Itu belum apa-apa. Bagaimana, Chloe? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang giliran aku yang akan menghantam kamu.
Gajah Mada untuk satukan Halayuda, sebaiknya kita minggir. Ada penggawa hebat Majapahit yang mau lewat. Penggawa yang selalu gagal menjalankan tugasnya. Hebat kan? Apa yang kamu inginkan, anak? Aku hanya prihatin dengan penggawa agung Majapahit. Untung cuma ada satu. Kalau lebih dari satu, sepertinya Majapahit akan runtuh. Minggir, anak. Kita punya urusan masing-masing. Urusan untuk menyembunyikan malu. Untung masih punya malu. Minggir. Atau kita bertempur di sini. Memang itu yang aku inginkan. Bodoh! Ini sangat memalukan. Bagaimana kalau sampai dilihat oleh kerajaan lain? Apa kalian tidak malu? Tanya saja pada penggawa agung yang selalu gagal dalam tugasnya, Paman. Cukup, Anabra. Kelakuanmu tidak lebih baik daripada seorang pemberontak. Sekarang kembalilah menjalankan tugas masing-masing. Lihat saja. Ini belum selesai. Sendiko, Pak. Bagaimana Laung bisa sehebat itu dalam waktu sekejap? Ya, jelas dia sakti, Nyi. Kalau aku nih yang memiliki gada itu dan aku tidak bisa silat, pasti semua orang takut sama aku, Nyi. Gada? Gada apa itu? Gada sakti, Nyi. Gada sakti itu milik Jawang Kati. Kabarnya sekarang jadi perebutan, Nyi. Bener, Nyi. Siapapun yang memiliki gada sakti itu, pasti dia tidak akan terkalahkan, Nyi. Bener. Iya. Ternyata gada sakti itu penyebabnya. Kenapa kalian tidak bilang padaku sebelum aku menyerang Laung? Hah? Sakit, nih. Aduh. Aku bisa saja mati. Hah? Kalian mau aku mati? Mau? Enggak. Hah? Enggak, Nyi. Aku harus memiliki gada sakti itu. Aku harus merebutnya. Punten dalam sewu, Paman. Ada apa, Lembu Sora? Aku melihat pertarungan antara Ranggalawe dan Anabrang, Paman. Ya. Keduanya sama-sama keras kepala. Walaupun saya tahu mereka semua cinta Majapahit. Tapi, Paman, hal ini tidak boleh terus dibiarkan. Karena akan membuat perpecahan di dalam Majapahit. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Perang dengan saudara sendiri lebih berbahaya dibanding perang dengan musuh.
Maka dari itu, Paman, aku meminta bantuan Paman untuk mendamaikan mereka. Karena aku sudah berusaha dengan berbagai macam cara, tapi tetap saja tidak berhasil. Baiklah, saya akan mencari cara untuk mendamaikan mereka demi keutuhan Majapahit. Sendiko, Paman. Gada sakti. Aku yakin Mangarana tahu kelemahan senjata itu. Aku harus menculiknya. Chloe, aku benar-benar kagum dengan keuletanmu. Semua orang mengira kau sudah tewas. Anuraga, nyawaku lebih dari satu dan tidak gampang untuk membunuhku. Tapi kali ini kamu akan benar-benar tewas kalau kamu berani mengganggu Manggarai. Baiklah, saat ini aku menyerah karena kekuatanku belum benar-benar pulih. Tapi nanti akan kita selesaikan urusan lama kita. Dan itu adalah kematianmu, Hanuraga. Kamu dan Anabrang adalah jajaran singa-singa Majapahit. Kekuatan Majapahit berada di tangan kalian semua. Iya, saya tahu, Paman. Untuk itu, alangkah baiknya kalau kalian membuang jauh-jauh perselisihan itu. Segala sesuatunya bisa dirembuk dengan baik. Tapi saya merasa tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun. Bahkan dengan pencalonan Anabrang sebagai Panglima Perang Majapahit. Saya hanya tidak suka dengan perilakunya, Paman. Setiap orang punya watak masing-masing. Paman, kita hidup dengan orang banyak. Tidak mungkin kita memaksakan perilaku kita kepada orang lain. Tolong, Paman. Paman beri Anabrang nasihat. Saya berjuang demi Majapahit, bukan demi jabatan. Jangan lari! Lebih baik sekarang kalian semua mengaku, karena jika tidak, aku akan mengeluarkan semua ajianku sampai kalian semua mengaku. Mereka kabur. Dasar pengecut! Lawe, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Paman. Serangan dari orang-orang pengecut seperti mereka tidak akan pernah bisa melukaiku. Apa kamu bisa mengenali siapa mereka? Mereka hanya orang-orang suruhan. Tapi yang pasti, orang yang menyuruh mereka tidak jauh dari lingkunganku. Menurut kamu, Lawe, siapa mereka? Entahlah, Paman. Aku tidak mau menuduh siapapun. Dan aku yakin, orang yang mengincarku itu adalah musuh Majapahit. Kalau menurut saya, orang yang menyerang Gusti tadi adalah orang yang tidak suka kepada Gusti. Kau sanggah
Gajah Mada untuk satukan kau sang Gajah Mada untuk satukan. Buang! Ibu bilang buang! Tidak, aku ingin menjadi pendekar. Tidak! Pendekar kerjanya hanya saling membunuh, bikin penduduk resah. Ibu bilang buang! Tidak. Lebih baik kamu tuh jadi petani aja, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Buang, ibu bilang! Tidak. Buang! Tidak. Dengar gak sih? Ibu itu tidak menyukai kesatria, sama seperti Biung. Ki, ampun Ki, kami udah susah Ki. Udah jangan banyak ngomong. Kalian mau ini, ha? Mau mati? Udah, kalian diam. Ayo pergi. Atau kalian mau mati? Pergi. Ayo pergi. War, akhirnya kita dapat ini semua. Berhasil. Siapa yang berusaha, dia yang akan mendapatkan hasil. Kalian tidak ada kapok-kapoknya. Orang susah masih saja dirampok. Jul, kita nggak bakal menang lawan dia, Jul. Kita kabur aja, Jul. Ayo, Jul. Kabur! Keluarlah kalian! Mana bayaran kami, Alaida? Ingat, kalau sampai kalian membocorkan hal ini, saya tidak akan segan-segan membunuh kalian semua. Jangan khawatir, rahasia kamu aman di tangan kami. Satu hal lagi. Sewaktu-waktu saya ada kerjaan lagi untuk kalian, kalian harus siap. Dengan senang hati. Pergilah. Baik. Dulu kita sama-sama berjuang untuk Majapahit. Jangan sampai perselisihan ini akan memecah belah Majapahit. Musuh akan sangat senang mendengarnya. Ampun, Eyang. Hamba sama sekali tidak mau kalau Majapahit sampai terpecah belah. Tapi, hamba merasa tidak nyaman. Menurut hamba, sepertinya Kakang Lawe tidak menginginkan hamba dicalonkan menjadi panglima perang Majapahit. Kita bisa bicarakan dengan baik, anak Bram. Eyang, seharusnya yang dinasehatkan itu adalah Kakang Lawe. Karena dialah sumber semua masalah ini. Punten dalam sewu Gusti. Ada apa, Alayuda? Saya mendengar peristiwa orang-orang bertopeng yang menyerang Gusti tadi. Gusti tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tapi aku tidak berhasil mengetahui siapa yang sudah menyuruh mereka. Ampun Gusti. Kalau menurut saya, orang yang menyerang Gusti tadi adalah orang yang tidak suka kepada Gusti. Dan ingin sekali melihat Gusti mati. Aku tidak heran jika banyak orang yang menginginkan aku mati. Tetapi, ampun Gusti. Coba Gusti ingat-ingat lagi. Siapa sekiranya yang akhir-akhir ini sangat membenci Gusti
Pasti Gusti tahu jawabannya. Ampun Gusti, bukannya saya menuduh. Tapi apakah orang-orang itu adalah orang suruhan Gusti Anabra? Kamu jangan sembarang menuduh Alayudi. Aku tahu siapa Anabra. Walaupun kami sering berselisih paham, dia tidak mungkin ingin mencelakaiku. Ampun Gusti. Tapi apapun akan dilakukan oleh orang yang memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Cukup Alayudi. Kamu jangan memancing di air keruh. Aku tidak mau ada perpecahan di Majapahit. Prajurit, kita harus bisa menangkap Singolawu. Paling tidak anak buah. Kalian mengerti? Tidak usah mencariku, Nambi. Karena aku akan datang sendiri. Kemudian akan segera mengirim kamu ke neraka. Tutup mulut kamu, Singolawu. Kamu tidak lebih dari seekor anak ayam yang tidak mempunyai daging kalau tidak ada gada itu di tanganmu. Kamu memang tidak ada kapoknya, Nambi. Prajurit, serang mereka! Mana kekuatanmu, Nambi? Ayo, lawan aku. Ayo, berani, ha? Cuman segitu kekuatanmu, Nambi. Ayo bangun, bangun. Lawan lagi aku, mau? Lutupin pedangnya. Ambil barang-barangnya. Baik, siap, Ki. Gajah Mada, Tuk satukan Nusantara. Bopo, sakit Bopo. Bopo, sakit. Kamu harus bertahan, Tira. Maafkan Bopo. Bopo belum berhasil mendapatkan bunga itu. Tabi, tolong bantu anakku, Tabi. Aku belum bisa mendapatkan bunga itu.
Aku sudah berusaha, Gendro. Tapi cuman itu satu-satunya obat untuk menyembuhkan anak. Hei, Tabib. Jangan sembarangan ngomong kamu. Memangnya gampang mendapatkan bunga itu. Gada sakti itu sekarang berada di tangan Singolawung. Tanpa gada sakti itu, kami tidak mungkin mengalahkan siluman gunung itu. Ada pada Singolawung. Lalu bagaimana dengan Gajah Mada? Bukankah gada sakti itu milik boponya? Sudah. Tabib, sekarang cepat kau cari ramuan lain. Untuk bisa membuat anakku bertahan. Aku berusaha, Gendro. Mudah-mudahan ramuan yang kubuat nanti bisa membuat anakmu bertahan hingga esok pagi. Sakit. Bopo. Sakit, Bopo. Gendro, ayo kita cari Singolawung. Kita rebut gajah itu sekarang. Ger, Bopo pergi dulu ya, Ger. Bopo. Sakit. Apa yang terjadi, prajurit? Argalaung dan anak buahnya sudah merampas pemenang kami. Paman Ambi, apa yang terjadi, Paman? Mada, maafkan Paman, Mada. Paman tidak bisa mengalahkan Singolawung. Kamu harus bisa merebut gada milik bopomu dari tangan Singolawung. Baik, Paman. Mada berjanji. Mada, cepat cari Singolawung. Dia tidak bisa dibiarkan. Biar Nambi, aku yang bawa ke istana. Baik, Eyang. Paman Lawang! Paman Lawang! Keluarlah, Paman Lawang! Paman Lawang! Hah? Oh! Kamu tak bagus. Hah? Beraninya kamu manggil-manggil aku, ha? Tak matiin kamu nggak ada kapok-kapoknya, ya? Aku tidak pernah takut, Paman Lawung. Ayo kita bertarung adil tanpa apapun. Dengan tangan kosong. Paman berani tidak? Cak Bagus. Memang aku mau dibodohin, Cak Bagus. Hah? Kali ini kamu tak matiin. Siap! Biarkan aku yang menyelesaikan semuanya.
Dimas Nambi. Paman, kenapa Dimas Nambi bisa terluka? Apa yang terjadi? Nambi melawan Singalawung dan mereka dirampok. Tolong rawat dia. Aku harus menolong Mada. Terima kasih, Paman. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus membantu Mada dan Eyang Wungku. Dimas Nambi, kita harus menghadap Sang Prabu dulu. Kakang saja yang menghadap ke Gusti Prabu. Aku akan menghadap ke Gusti Prabu. Setelah penjahat itu aku tangkap. Alayuda, tolong kamu bawa Dimas Nambi ke tempat Anjani. Saya mau menghadap Sang Prabu. Sendiko Gusti. Menyusahkan saja kamu, Nambi. Kenapa kamu tidak mati saja, Nambi? Kalau kamu mati kan berkurang satu saingan saya. Mada! Yang tidak apa-apa. Gak apa-apa, Mada. Lawung, kamu sudah mempunyai gada itu. Tapi menghancurkan anak kecil saja kamu tidak mampu. Kamu lagi, Nikolawi. Ngapain kamu kesini? Sudah bosan hidup, Kolawi. Hah? Heh, jangan sombong kamu, Lawung. Aku sudah mengetahui kelemahan gada itu. Jadi kamu bersiap-siaplah. Dasar bodoh kamu, Lawung. Mudahnya kamu tertipu. Hanuraga, beraninya kamu. Cukup, Glowy. Hentikan semua ini. Siapapun tidak pantas memiliki gada ini. Karena hanya Mada yang pantas memilikinya. Tutup mulutmu. Mada! Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Mada! Yang tidak apa-apa. Gak apa-apa, Mada. Lebih baik kita pergi dari sini. Kisingolawung, saya akan mengabdi kepada Kisingo. Saya berharap semoga Kisingolawung mau menerima saya.
Dan Kesingo juga mau membantu saya untuk mendapatkan obat bagi anak saya, Kebo Ireng. Saya mohon, Ki. Baik, Kediro. Aku pasti akan membantu kamu. Hitung-hitung balas budi. Karena kamu telah berusaha menolong aku. Terima kasih, Ki Singolaung. Tapi kamu jangan berbangga dulu, Kediro. Karena kamu tidak boleh menolak perintahku. Kalaupun tak ada bayarannya. Baik, Ki Singo. Yang penting, saya bisa mengabdi kepada orang penting seperti Ki Singolaung. Dan obat untuk anak saya bisa didapatkan. Suro Gendero memang pintar. Ya. Singolaung memang orang besar. Sebentar lagi akan jadi orang besar di Mojopa. Gendero, besok kita akan segera pergi ke Gunung Siluman untuk mendapatkan obat penawar racun mengobati anakmu. Mengerti? Wor, ngapain sih, Wor? Kita kesini lagi. Mendingan kita minggat, Wor. Aku takut. Minggat? Minggat kemana, Bajul? Kita kan udah ditolak sama orang kampung. Rumah kita ya di sini ini, tempatnya Nyi Chloe. Apapun yang terjadi, kita harus pulang ke tempat ini. Iya sih, bener juga kamu. Takut, Wor. Ah, udah. Sekarang kita ngadep aja ke Nyi Chloe. Siapa tahu kita dikasih sesuatu supaya kita bisa lebih hebat dan menang lawan siapapun. Oh iya, bener juga. Yaudah, kamu duluan. Wah, sing sopo-sopo berani sama Singolaung. Tapi sing modar. Sing sopo-sopo berani ngadapin Singolaung. Siap-siap untuk mati baik. Ya, Suragendro. Singolaung dan anak buahnya sedang terlena. Ini saatnya. Ki, apakah sirap ini akan berhasil? Singolaung kan bukan orang sembarangan. Tenang saja, Gendro. Ajian sirupku ini bukan ajian sirup biasa. Berbeda dengan yang lain. Lihat saja. Ada Singo lewat. Kula nuwun. Gada Sakti. Singo mengucapkan banyak terima kasih.
sajian siripku bereaksi sangat cepat. Ya, mereka sudah tertidur, Kocar. Gendro, jangan buang-buang waktu. Cepat kau ambil gajah itu. Nyi Chloe. Kalian selalu mengganggu semediku. Dari mana kalian? Biasa, Nyi. Habis cari makan. Iya, bener, Nyi. Tapi seperti biasa, Gajah Mada menghalangi kami, Nyi. Sudah aku perkirakan. Anak itu semakin hari ilmunya semakin hebat. Iya, Nyi aja pernah kalah. Diam kamu! Aku tidak pernah kalah. Dan ingat, tunggu saatnya aku akan hancurkan anak itu. Mulai sekarang, kalian cari tahu dan ikuti gerak-gerik anak itu. Mengerti? Iya, Nyi. Mengerti, Nyi. Ngerti, Nyi. Mengerti. Sudah, pergi. Iya, Nyi. Ayo, ayo. Gajah Mada. Aku mempunyai rencana besar buatmu. Anak itu memang memiliki bakat alam. Kekuatan tubuhnya melebihi orang-orang pada umumnya. Hanya dia masih terlalu muda untuk bisa mengatur emosinya. Eyang, bagaimana dengan luka Eyang? Eyang sudah tua, Mada. Luka seperti ini tidak berarti apa-apa untuk Eyang. Sekarang, cepatlah serang Eyang. Kau harus banyak berlatih untuk mendapatkan gada itu. Baik, Eyang. Mada. Ingat, Mada, seorang kesatria bertarung tidak menggunakan amarah, tapi seorang kesatria bertarung dengan menggunakan jiwa. Jiwa untuk melindungi, bukan amarah untuk menyerang.
Maafkan Mada, Eyang. Sekarang saatnya untuk menggunakan senjata itu, Mada. Sekarang saatnya Eyang ajarkan jurus-jurus menggunakan gada itu. Iya, Eyang. Mada mengerti. Perhatikan posisimu, Mada. Dan jangan takut pada serangan Eyang. Dan yang penting, jangan andalkan senjata yang kau gunakan. Mada, senjata yang paling ampuh bukanlah senjata pusaka. Dan juga bukan jurus yang kau miliki. Tapi jiwamu sendiri. Jurus Gada Sakti adalah jurus pengolahan jiwa. Hanya jiwa yang bersih dan perkasa yang bisa memilikinya. Dengan jurus itu, kamu bisa menggunakan Gada Sakti Popomu itu. Sekarang, lakukanlah tapa penyucian jiwa di atas air. Iya, Eyang. Terima kasih. Paman, lepasin! Jangan! Jangan! Gada itu memang luar biasa.